Perkenalkan, nama saya Saleh selaku moderator kelompok. Baik, pada video kali ini akan kami sajikan materi pembelajaran 10 yang berjudul aplikasi dan peran teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa membuang waktu lagi, yuk kita simak materi. Ingat, simak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Pista. Sebelum kita masuk ke materi peranan teknologi informasi dan komunikasi, lebih baik kita mengenal dulu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Konsep teknologi informasi dan komunikasi merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu Information Technology dan Communication Technology, ICT. Libelle berpendapat, ICT means all equipment, process, procedure, and system used to provide and support information system, both computerized and manual within an organization. TIK adalah teknologi untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Siahan tahun 2010 mengatakan bahwa TIK selalu terdiri dari hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah segala sesuatu peralatan teknologi yang berupa fisik. Ciri yang paling mudah untuk menentukannya adalah terlihat dan dapat disentuh. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah sistem yang dapat menjalankan atau berjalan dalam perangkat keras tersebut. Software dapat berupa operating system, OS, aplikasi ataupun konten. Teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya, sehingga teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi banyak memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak banyak terjemah oleh teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi indikator modern atau tidaknya suatu peradaban. Keuntungan penggunaan TIK antara lain: 1. Memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. 2. Membuka peluang bisnis baru. 3. Mendorong timbulnya proses demokrasi. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. 5. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. 6. Memperbaiki pendidikan melalui e-learning. 7. Mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. 8. Memperkaya kebudayaan. 9. Menunjang pertanian. 10. Menciptakan lapangan kerja. Berikut ini peranan TIK dalam berbagai bidang. Dalam bidang industri, komputer digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain, seperti computer aided design. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil, dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan program CAD, misalnya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Bahkan, program ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil dilihat dari berbagai sudut. Selain itu, juga pemanfaatan robot yang secara otomatis melakukan kerja-kerja tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh komputer yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Contohnya, tangan robot dikendalikan oleh komputer digunakan untuk memasang komponen-komponen renik dan chip-chip atau yang disebut dengan mikroprosesor pada motherboard komputer, memasang komponen-komponen pada perangkat elektronik seperti televisi, radio, VCD, or DVD player, dan lain sebagainya. Bahkan untuk merakit kendaraan, mobil, motor, atau alat-alat berat lain yang telah dikendalikan oleh komputer. B. Peranan TIK dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berimplikasi pada perkembangan jenis penyakit dan banyaknya macam dan jenis obat. Ketersediaan informasi obat yang akurat, benar, dan up-to-date merupakan kebutuhan bagi penyedia layanan kesehatan maupun pasien dan masyarakat. Selain itu, sistem berbasis kartu cerdas smart card
dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. C. Peranan TIK dalam bidang militer. Kemajuan pesat teknologi informasi secara khusus diimplementasikan dalam konsep yang disebut perang informasi, information warfare, yang menjadi landasan penting bagi perkembangan doktrin militer di masa yang akan datang. Dengan demikian, teknologi informasi akan sangat berpengaruh terhadap bidang militer dan dapat dilihat dari banyak sisi. Teknologi informasi dapat membantu penyediaan informasi potensial lebih cepat dan banyak melalui rantai komando dan pengendalian untuk mempercepat pengembalian keputusan, sehingga akan mengurangi apa yang oleh Clausewitz disebut kabut perang dan juga membuat pasukan menjadi lebih fleksibel. Komputer juga dicipta untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk membantu dan melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Komputer juga digunakan untuk latihan simulasi peperangan bagi calon prajurit untuk mengurangi biaya. Implementasi dari teknologi informasi secara umum adalah berupa konsep Revolution in Military Affairs. RMA membahas konsep lingkup perang di masa yang akan datang, yaitu Precision Strike, Dominating Maneuver, Space Warfare, and Information Warfare. Sesuai asas manajemen, teknologi informasi membuat organisasi militer dapat sedikit melonggar pengendalian. Teknologi informasi memungkinkan kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat serendah mungkin. Dalam pengertian integrasi sistem, teknologi informasi membuat kompleksitas pada organisasi militer lebih berat daripada sebelumnya. Kompleksitas ini dapat diatasi dengan menggunakan peranti lunak yang dirancang untuk keperluan tersebut, terutama perkembangan pesat pada peranti lunak database. D. Peranan TIK dalam bidang pemerintahan. TIK dalam pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Tujuan pemanfaatan TIK dalam pemerintahan adalah agar pelayanan kepada masyarakat dalam lebih efisien. TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dan pemerintah. Selain itu, TIK dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain. 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan hanya berlangsung 1 atau 2 jam saja. Contoh-contohnya adalah 1. Penyimpanan dan pembuatan database penduduk. 2. Pembuatan elektronik KTP yang sekarang sedang digalakan. Kenalkan, saya Rizky Ramadan. Hari ini saya akan membahas tentang peran TIK dalam bidang ekonomi. Peranannya ada 3, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan. Yang ketiga adalah
menyediakan informasi ekonomi dan data-data statistik ekonomi dan keuangan yang up to date. Semua bidang kehidupan saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan perangkat TIK. Adapun contoh TIK dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah e-banking. E-banking artinya sangat luas, yaitu aktivitas perbankan yang dijalankan melalui media elektronik seperti ATM juga termasuk di dalamnya. Internet banking juga masuk ke dalam lingkup tersebut, hanya saja lebih khusus dan dinamakan internet banking. Sedangkan yang menggunakan mobile device seperti HP dikenal dengan sebutan mobile banking. Ya, termasuk jenis e-banking juga. Berikut beberapa aplikasi dan peranan e-banking yang telah diterapkan bank-bank di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ATM. ATM adalah singkatan dari Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Yang kedua adalah phone banking. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Yang ketiga adalah internet banking. Aplikasi e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari aplikasi ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer, PC atau PDA. Yang keempat adalah SMS atau m-banking. Aplikasi ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, telepon, dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Jadi dapat kita simpulkan internet banking dan SMS banking ini sama-sama menggunakan handphone dan tidak berbeda jauh lah sistem bertransaksinya. Cuman bedanya yang SMS ini pakai SMS, yang internet ini lebih ke memakai internet. Yang kedua adalah e-commerce. Pedagang elektronik atau e-dagang atau bahasa Inggrisnya electronic commerce juga adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis. Yang ketiga adalah M-dagang atau M-commerce. Mobile commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Pada saat pengguna komputer berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya nih, kau nih ada di dalam mobil, misalnya, pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual produk di internet dengan menggunakan sistem M-dagang ini. Selain M-dagang, istilah lain yang sering dipakai adalah M-business, mobile business atau M-business. Pada dasarnya, M-dagang adalah gabungan dari perdagangan elektronik dengan mobile computing. Bisa dikatakan bahwa M-dagang ini adalah e-dagang yang berada dalam lingkungan nirkabel. Seperti halnya e-dagang pada umumnya, pengguna M-dagang bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar, dan infrastruktur lainnya. M-dagang membuka peluang untuk memberikan layanan baru bagi customer yang telah ada dan untuk menarik customer baru. Yang D adalah L-dagang atau L-commerce. L-commerce atau location based commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencairan informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS, Global Positioning System, dan satelit. Berbeda dengan M-dagang yang lebih menekankan pada aspek pemakaian peralatan mobile, maka L-dagang bisa menggunakan baik peralatan mobile maupun komputer jenis desktop.
Salah satu contoh yang sering dijumpai dalam e-dagang adalah pencairan informasi mengenai letak restoran yang terdekat dengan tempat pengguna internet tersebut berada. Contoh lain dari e-dagang adalah sistem penelusuran paket pengiriman barang yang dikirim lewat perusahaan UPS atau Federal Express di Amerika Serikat. Yang F adalah peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Peranannya adalah meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. Yang kedua adalah mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. Yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Yang keempat adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Yang kelima adalah meningkatnya diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Contohnya adalah dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata dan kebudayaan daerah yang saat ini dapat menggunakan internet, yaitu dengan membuat blog, web, dan YouTube yang berisikan tempat-tempat wisata yang menonjolkan kebudayaan daerah. Internet tidak semata-mata hanya merupakan temuan teknologi belaka, tetapi juga merupakan guru untuk mendidik manusia menemukan berbagai informasi, termasuk informasi pariwisata yang diinginkannya, sehingga membuat hidup jauh lebih mudah, to make life much easier. Wisatawan kini tidak sabar menunggu informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri apa yang ada di benaknya sehingga mampu meyakinkan bahwa produk yang dipilihnya adalah yang terbaik. Yang G, peran TIK dalam bidang politik. Peranan TIK dalam bidang politik terutama dalam pemungutan suara. Contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Teknologi pemungutan suara elektronik dapat mencakup kartu punch, scan optik, sistem voting dan kios suara khusus. Hal ini juga dapat melibatkan transmisi suara dan suara melalui telepon, swasta, jaringan komputer ataupun internet. Peranan e-voting adalah memudahkan dalam proses pemungutan suara. Yang kedua adalah mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. Yang ketiga adalah memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih yang cacat. Yang keempat dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Yang H adalah peran TIK dalam bidang kesehatan. Peranannya adalah memudahkan dalam pencarian data-data pasien. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antar dokter, perawat, dan para medis lainnya. Yang ketiga adalah menggantikan fungsi manusia dalam hal pekerjaan yang rumit dan sulit. Contohnya adalah yang pertama, dengan sistem berbasis kartu cerdas, dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Yang kedua adalah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang terakhir adalah peran TIK dalam bidang pendidikan. Penerapan TIK pada bidang pendidikan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau biasa kita sebut e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Dengan hadirnya e-learning, setiap siswa bisa mengakses materi pembelajaran yang disediakan melalui situs. Siswa bisa berinteraksi dengan guru atau dengan siswa lain tanpa harus hadir di kelas. Materi pembelajaran online membuat siapa saja bisa mengakses materi tersebut tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetisi. Penggunaan TIK harus proporsional, maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi sesuainya dengan porsinya masing-masing. Yang kedua adalah TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Maksudnya di sini adalah tersedia bahan ajar dalam format digital. The network is the school. Belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah TIK sebagai sumber bahan belajar. Maksudnya di sini adalah ilmu bisa berkembang dengan cepat. Yang kedua adalah guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia.
Yang ketiga adalah buku dan bahan ajar diperbaharui secara kontinu. Yang ketiga adalah inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Yang kelima adalah tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date memerlukan waktu yang lama. Yang keempat adalah TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Maksudnya di sini penyampaian pengetahuan mempertimbangkan koneksi dunia nyata. Yang kedua adalah memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang ketiga, pelajar melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih luas dan mandiri. Selanjutnya, akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi mahasiswa dan guru. Selanjutnya, rasio antara pengajar dan peserta didik sehingga menentukan proses pemberian fasilitas. Yang kelima adalah TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, yaitu tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti setiap harinya. Yang selanjutnya, transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Selanjutnya, kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Selanjutnya, orang merupakan sumber daya yang bernilai. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Contoh peran TIK dalam bidang pendidikan adalah internet, web, blog. Internet ada 3. Web, blog, dan YouTube berbasis pendidikan yang berisikan materi-materi pendidikan. Adanya telepon, komputer, LCD, proyektor, televisi, dan radio. Teman-teman, nama saya Plesia Cecilianova. Untuk kuisnya akan saya bacakan sebagai berikut. 1. Apa fungsi motherboard pada komputer? 2. Apa penerapan sistem informasi di bidang militer? 3. Sebutkan pemanfaatan TIK di bidang ekonomi. 4. Kenapa e-government sangat dibutuhkan? 5. Apa aspek sosial sistem informasi di bidang politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amaranto. Baik, di sini saya akan menjawab kuis. Apa fungsi motherboard pada komputer? Fungsi motherboard yaitu sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC, dan bagian dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Apa penerapan sistem informasi di bidang militer? Penerapan sistem informasi digunakan untuk mengendalikan senjata dan peluru. Selain itu dapat digunakan untuk operasi pengiriman sandi rahasia militer. Apa yang dimaksud dengan penukaran data elektronik? Adalah proses penukaran data yang berstruktur dalam format standar yang disetujui dalam sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Pemanfaatan TIK di bidang ekonomi. Yang pertama, penumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terjadinya industrialisasi, meningkatkan produktivitas di dunia industri. Di masa depan, dampak dari perkembangan teknologi dalam industri akan semakin penting. Persaingan di dunia kerja akan membutuhkan pekerjaan yang meningkat keterampilan dan pengetahuan mereka. Kenapa e-government sangat dibutuhkan? Untuk meningkat kemampuan respon terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan politik, baik dari sisi kecepatan maupun akurasi. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen dan LPDN ekonomi
lokal maupun secara nasional. Apa aspek sosial sistem informasi di bidang politik? Ialah sistem komputerisasi yang digunakan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi untuk mendukung proses dan interaksi sosial di bidang politik. Bisa terbentuk kerjasama bersaing bahkan bertentangan yang merupakan hal kesengajaan hingga berujung pada pertikaian baik antara politikus maupun antar politik. Kuliah, besi aja.